Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Zaki. Saya dari mahasiswa Universitas Hang Tuah Surabaya, Fakultas Hukum. Jadi saya di sini berada di kantor media rajawali.net. Saya bersama dengan Bapak Agus Setiawan selaku Ketua Umum dari rajawali-media.net. Selamat malam. Selamat malam, Mas Zaki. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Gimana, Pak? sehat. Alhamdulillah sehat juga. Nah, gimana ini? Gini Pak, saya mau tanya sebelumnya, bisa Bapak jelaskan background dari rajawali-media.net ini Pak? Oke, baik. Terima kasih Mas Zaki dan kawan-kawan semua. Rajawali-media.net adalah salah satu media pemberitaan yang tergolong media nasional juga karena rubrikasinya kita memberitakan banyak hal rubrikasi. Salah satunya adalah terkait pemerintahan, terkait keorganisasian, terkait kesehatan, terkait pariwisata, kemudian terkait pendidikan, dan TNI Polri. Nah, di dalam TNI Polri ini juga kita mengupas terkait kriminal, tindakan-tindakan kriminal, ataupun peristiwa yang terjadi di sekitar kita, utamanya yang berada di Indonesia. Kemudian rajawali-media.net ini kita bergerak di bidang online. Nah, untuk saat ini kita tidak cetak koran ya, ataupun majalah, tapi kita lebih ke arah berita online, sehingga kita membutuhkan percepatan pemberitaan. Sehingga apa yang hari ini atau bahkan detik ini ada peristiwa di lapangan, seyogyanya bisa kita publish, kita beritakan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu dan menjadikan Rajawali Media adalah salah satu jujukan media berita yang terpercaya, faktual, dan aktual. Jadi begitu ya Pak ya. Oh, berarti rajawali-media.net ini adalah media pers yang menyampaikan berita-berita terbaru Pak ya. Oke. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apa peran dan fungsi media pers ini di dalam bidang hukum Pak? Baik, peran dan fungsi pers di bidang hukum. Jadi pers itu sendiri kan perusahaan di bidang media. Kemudian media ini adalah menaungi rekan-rekan jurnalis, di mana tugas dan fungsi jurnalistik ini atau jurnalis ini adalah tugasnya mengumpulkan, mencari berita, kemudian kita olah bahasanya, kita sampaikan kepada masyarakat, kepada pemerintah, sehingga apa yang kami ketahui baik dari beberapa narasumber, baik narasumber secara langsung, peristiwa, baik melalui telepon atau surat menyurat, akan kita publish kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu terkait pemberitaan yang hari ini kita beritakan. Kemudian fungsi dari pers sendiri di bidang hukum. Nah, untuk kegiatan rekan-rekan pers atau jurnalis ini, kita seiring dengan apa yang terjadi di masyarakat, terutama di bidang hukum. Contoh misalnya, ada beberapa tindakan kriminal yang terjadi di masyarakat, kemudian ditangkap nih oleh alat penegak hukum, misalnya oleh polisi. Kemudian dari situ akan ada beberapa mekanisme hukum yang perlu kita ketahui bersama, baik penyidikan maupun persidangan dan sebagainya. Ini kita beritakan terus-menerus, sehingga proses dari hukum itu sendiri akan terkawal dengan baik, sehingga tidak ada permainan di luar itu. Kami sebagai jurnalis pers sendiri juga menjadi kontrol sosial, sehingga alat penegak hukum, pemerintah dan lain sebagainya secara hukum kita juga ikut mengawal proses dari kegiatan itu. Oh, jadi begitu guys. Jadi peran media pers ini dalam bidang hukum yaitu selalu mengupdate berita-berita tentang terkait bidang hukum ya guys ya. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pers bisa memaknai aturan-aturan hukum baik yang ada dalam undang-undang pers maupun undang-undang yang lain Pak? Oke, baik. Selama ini kita di pers itu
juga memiliki acuan, yakni Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang dijiwai Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, yang mana kami pers sendiri adalah bagian dari 4 pilar demokrasi, sehingga kami mempunyai fungsi, salah satunya adalah kontrol sosial ataupun menegakkan pilar demokrasi. Kemudian kami memaknai dari hukum-hukum pers atau hukum-hukum selain pers, juga kita selama ini mengundang beberapa narasumber di bidang hukum, akademisi, ahli hukum, pengacara, dan lain sebagainya tentang sudut pandang dari hukum itu sendiri. Misalnya, ketika kita memberitakan terkait sengketa tanah misalnya, sehingga di situ ada beberapa hukum yang perlu kita ketahui, yang perlu kita publish. Oleh sebab itu kita butuh narasumber, yang mana statement dari narasumber tersebut kita jadikan sebagai cuplikan atau statement berita yang kita sampaikan kepada masyarakat. Kemudian dari pers sendiri, anggota kami kita bekali ilmu-ilmu tentang pers, kejurnalisan, kemudian kode etik jurnalis dan lain sebagainya, sehingga mereka tahu aturan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pers itu sendiri. Baik, berarti pers ada undang-undangnya tersendiri ya Pak ya? Oke, ada. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap pers tentang sengketa hukum Pak? Baik, tentang sengketa hukum, sikap pers sendiri, kita selama ini mengalir ya terkait sengketa hukum itu sendiri. Jika memang ada sengketa hukum antara pihak A dengan pihak B, maka tugas kita adalah independen. Kita hanya memberitakan terkait statement dari narasumber A dengan statement narasumber B. Kita tidak bisa beropini sebenarnya, sehingga kita hanya memberitakan apa yang terjadi di masyarakat. Jika memang ada sengketa antara si A dan si B, kita tugasnya adalah memberitakan, sehingga kita tidak bisa berpihak antara A dan B. Tugas kita adalah memberitakan apa yang terjadi di lapangan, sehingga kita sangat dibutuhkan bersikap independen. Baik, berarti sikap pers ini bersifat independen dan selalu up-to-date tadi ya guys. Dalam media pers ini Bapak juga katanya tadi membekali para wartawan ini Pak ya? Ya. Jadi bagaimana Pak cara membekali para wartawan tersebut Pak? Oke, baik. Salah satunya adalah wartawan kami pasti kita siapkan yang namanya kartu identitas pers, kemudian ada surat tugas liputan, yang mana surat tugas liputan ini mencantumkan salah satu kegiatan, serangkaian kegiatan wartawan itu sendiri, kemudian wilayah tugasnya di mana, misalnya Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Kemudian di situ juga tertera tanda tangan pemimpin redaksi, kemudian ada nama perusahaan kita, nama website kita juga ada, nomor telepon juga ada, email juga ada. Sehingga ini penting sekali untuk kita bekali kepada rekan-rekan wartawan kita. Kemudian identitas ini juga penting. Di sini ada barcode. Barcode itu ketika di-scan juga nanti akan langsung secara otomatis akan terhubung kepada website berita kita. Jadi kita meminimalisir tindak kejahatan yang mana selama ini juga banyak rekan-rekan media yang mereka tidak secara resmi masuk di media berita, sehingga ini salah satu pedoman yang harus mereka bawa. Kemudian terkait wawasan dan pengetahuan, ketika jurnalis pertama kali masuk di media berita kita, maka salah satunya adalah mereka kita berikan arahan, fungsi, tugas, dan kegiatannya apa saja, mana yang boleh dan tidak boleh. Kemudian bagaimana cara teknik mewawancara, bagaimana persiapan mewawancara,
bagaimana mereka mempersiapkan busananya dia sehingga rapi dan pantas gitu loh ketika mereka mewawancarai narasumber. Kemudian ada beberapa teknik wawancara, salah satunya adalah teknik wawancara tatap muka, ada teknik wawancara doorstop, ada yang teknik wawancara by phone, ada teknik wawancara by email atau by surat. Sehingga hal-hal yang semacam inilah yang akan kita bekali. Kemudian dari sisi penulisan, mereka juga kita bekali bagaimana cara menulis yang baik dan benar. Salah satunya adalah rumus yang tidak asing adalah 5W1H. 5W1H. Sehingga apa yang ditulis mereka ini sesuai dengan kaidah jurnalistik. Kemudian sesuai dengan kode etik jurnalistik. Di mana dalam kode etik jurnalistik ini salah satunya adalah independen dan sebagai wartawan kita dituntut untuk faktual, berimbang, dan pastinya realita gitu. Kemudian ada beberapa tahapan berikutnya adalah diklat. Jadi anggota wartawan kita arahkan mereka dan kita bina mereka melalui kegiatan-kegiatan diklat. Kegiatan diklat ini seperti seminar atau pelatihan-pelatihan yang di mana pelatihan-pelatihan ini salah satunya bisa kita siapkan sendiri, kita sendiri dari dewan redaksi kita terkait keilmuan-keilmuan khusus, misalnya keilmuan penulisan, keilmuan terkait hukum, keilmuan terkait wawancara dan lain sebagainya. Ada beberapa hal lagi pelatihan di mana pelatihan ini diselenggarakan oleh organisasi wartawan, bisa PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, atau PJI, Persatuan Jurnalis Indonesia. Nah, dari situ pelatihan-pelatihan ini kita sarankan anggota kita ini untuk mengikuti diklat itu, sehingga mereka punya keilmuan baru dengan teman-teman jurnalis lain, dengan media-media lain, tukar keilmuan, sharing pendapat dan lain sebagainya, sehingga mereka memiliki wawasan yang luas terkait jurnalistik itu sendiri. Wah, keren sekali. Ternyata banyak sekali ya ini yang harus dibekali dengan wartawan ini, Pak ya? Iya. Oke. Tadi ada surat tugas, ada kartu wartawan juga ternyata. Oke. Sangat lengkap. Ada surat tugas liputan juga. Oke. Baik Pak, karena ini pertanyaan terakhir, saya ingin menanyakan kepada rekan-rekan ini Pak, mungkin ada pertanyaan. Oke rekan-rekan, mungkin ada pertanyaan? Saya mau bertanya Pak. Oke, boleh. Silakan. Jadi ada nggak sih kayak manajemen aksi ketika wartawan turun di demo? Oke, manajemen aksi ketika demo ya. Nah, jadi ada beberapa mekanisme yang perlu kita sampaikan kepada wartawan kita ketika mereka dalam tugas liputan di situasi unjuk rasa atau demo ya. Nah, ini salah satunya mereka harus berbaju seragam bahwa mereka adalah salah satu anggota pers. Jadi kami sarankan mereka untuk tidak menggunakan baju yang tidak beratribut, sehingga ini akan bisa menimbulkan dampak yang fatal. Mungkin mereka dianggap sebagai penyusup, atau mungkin mereka dianggap sebagai pembuat onar dan lain sebagainya. Sehingga mereka kita sarankan untuk menggunakan baju yang beratribut Raja Wali. Bisa menggunakan rompi yang ada logonya Raja Wali Media atau pers, atau bisa menggunakan seragam atau kaos yang berkerah, sehingga mereka bisa diketahui secara langsung oleh masyarakat ataupun siapapun yang bertugas di saat unjuk rasa. Itu salah satunya. Kemudian mereka biasanya kita sarankan untuk menggantungkan ID card mereka, baik itu digantungkan ataupun ditaruh di keplek gitu biasanya ya. Kemudian mereka juga harus menggunakan surat tugas liputan mereka. Nah, ketika masuk di dalam kerumunan unjuk rasa, mereka juga akan kita berikan arahan bagaimana teknik wawancara kepada pengunjuk rasa. Salah satunya adalah yang perlu kita ketahui adalah mereka harus datang nih ke APH, alat penegak hukum yang sedang bertugas di sana. Mereka bisa permisi kepada para petugas, mohon izin Bapak, kami dari
rajawalimedia.net misalnya, kami akan mengambil beberapa kegiatan liputan unjuk rasa yang ada dan yang terjadi saat ini, sehingga ketika nanti kami lalu lalang untuk mengambil foto ataupun mengambil video, mohon kerjasamanya. Kemudian pastinya seorang wartawan pasti butuh narasumber langsung. Salah satunya adalah pengunjuk rasa itu sendiri, sehingga biasanya wartawan akan masuk ke dalam kerumunan itu dan berbicara langsung kepada korlapnya. Jadi korlap aksi itu pasti ada. Nah, itu mereka pasti akan permisi kepada korlapnya. Pak, Mas, Mbak, mohon izin kami dari rajawalimedia.net akan mengabadikan atau meliput kegiatan Bapak itu dalam hal unjuk rasa kali ini. Itu jika memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, minimal dia bisa koordinasi dengan petugas. Nah, kemudian tulisan apa yang mau didapat dari narasumber tadi? Kalau memang memungkinkan narasumber bisa diwawancara secara langsung, is okay. Tapi kalau tidak bisa, maka apa yang disampaikan kepada dari pendemo tadi, yang disampaikan kepada masyarakat atau pemerintah atau suatu instansi, itulah yang akan kita catat sebagai statement bahwa unjuk rasa tersebut terkait masalah ini dan sebagainya. Oh, berarti seperti itu perincian-perinciannya ya teman-teman. Oke. Baik, untuk teman-teman, apakah masih ada pertanyaan? Saya mau izin bertanya, Pak. Baik, silakan, Mas. Nah, gini, Pak. Jadi kan kita ini juga di smartphone kita itu bermain yang namanya media sosial, Pak. Oke. Nah, saya mau tanya, Pak, apa ya bedanya media pers dengan media sosial, Pak? Mohon dijelaskan. Terima kasih, Pak. Baik, pertanyaan yang sangat menarik, Mas Zaki, dari kawan-kawan ini. Nah, apa sih bedanya? Jika media sosial dengan media pers, ini biasa kita artikan kalau media sosial ini adalah netizen, gitu biasanya kalau seringkali kita dengar. Nah, percakapan dan berita-berita yang disampaikan oleh netizen itu, terkadang mereka tidak mengedepankan apa yang namanya kode etik jurnalistik. 5W1H-nya, kemudian ada beberapa hal yang mereka tidak boleh dicantumkan, misalnya nama lengkap, siapa orangnya, di mana alamatnya, rumahnya, dan sebagainya. Kemudian berita-beritanya juga tidak terkonfirmasi. Nah, oleh sebab itu sangat berbeda dengan media pemberitaan yang dinaungi oleh pers itu sendiri. Jika pers ada beberapa tahapan dan diatur dengan kode etik jurnalistik, kemudian harus independen, kemudian terkonfirmasi jika ada memang dua belah pihak yang lagi sengketa misalnya, maka kita tugasnya adalah mengkonfirmasi dua belah pihak itu antara si A dan si B. Tapi kalau media sosial biasanya dia melihat dari sisi sudut pandang yang mereka lihat aja. Misalnya dia cenderung membela si A, maka dia akan menjelek-jelekan si B dan tidak akan konfirmasi kepada pihak B. Inilah yang akan membedakan media pers dengan media sosial. Yang mana media sosial ini juga terkadang mereka tidak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap apa yang mereka katakan. Tapi kalau di media pers atau media pemberitaan resmi, pastinya media ini akan terkonfirmasi, akan mengkonfirmasi ke beberapa pihak yang terkait, kemudian berita yang didapat dan yang disampaikan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian dari sisi sudut pandang hukum, jika perkataan-perkataan di media sosial memang kalau ada hal beberapa permasalahan terkait nama seseorang, mencatut nama seseorang, mencatut perilakunya seseorang, ini juga bisa dituntut undang-undang ITE. Tapi kalau di media pemberitaan tidak bisa dituntut undang-undang ITE karena ini adalah produk jurnalistik. Sehingga ketika misalnya berita ini sudah terkonfirmasi dengan baik, yang mengatakan ini A, B, C, dan D itu kan bukan media, tapi narasumber. Jadi kita berdasarkan narasumber. Jika narasumber ngomongnya A, maka tulisan kita juga A. Jika narasumber ngomongnya B, maka tulisan kita juga B. Nah, dan bukti-bukti ini bisa kami pertanggungjawabkan. Oh, jadi media sosial itu lebih rentan, Pak ya,
terkena pencemaran nama baik ya Pak daripada media pers. Betul. Oh. Betul Mas. Jadi media sosial ini sangat rentan mereka terjebak di undang-undang ITE karena media-media sosial ini biasanya mereka melihatnya dari sisi sudut pandang yang mereka ketahui saja, tapi tidak mengkonfirmasi lebih jelas, lebih lengkap, dan lebih ke narasumber utamanya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin bisa dilanjutkan untuk Mas Adi. Oke, ternyata itu adalah perbedaan antara media pers dengan media sosial, Pak ya. Oke, siap. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin bisa dilanjutkan untuk Mas Adi. Oke, ternyata itu adalah perbedaan antara media pers dengan media sosial, Pak ya. Oke, siap. Oke guys, jadi kesimpulan pada wawancara pers malam hari ini dari Bapak Agus selaku Ketua Umum dari media Rajawali Media.net, yaitu pers ini juga dibekali dengan undang-undang ya guys ya, serta hukum positif yang berlaku. Jadi rekan-rekan wartawan ini juga dibekali dari pengetahuan terkait jurnalistik sepenuhnya. Jadi media pers ini juga dibekali undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang dijiwai pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Baik, mungkin wawancara malam hari ini bisa kita tutup Pak Agus. Ilmu yang Bapak Agus berikan kepada kami pasti sangat bermanfaat. Amin. Amin. Baik, kita tutup Bapak Agus. Terima kasih atas waktunya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu yang akan datang. Iya, Terima siap, kasih. Baik Pak, selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Baik Pak. Actionnya belum. Media pers ini tetap